Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Latisya Orlaviana, dan teman saya, Putri Satika, akan membahas tentang penyakit antraks. Yuk disimak. Penyakit antraks itu apa sih? Antraks merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri pembentuk spora atau yang bisa disebut dengan Bacillus anthracis. Penyakit ini bersifat zoonosis atau penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Antraks biasanya menyerang hewan pemamah biak atau hewan yang dalam mencerna makanan dengan cara mengunyah kembali, seperti sapi, babi, dan juga domba. Selanjutnya, penularan antraks dari manusia ke manusia umumnya tidak menular. Tetapi, pada antraks kulit, terdapat risiko kecil infeksi langsung dari lesi. Hal ini hanya terjadi dalam kasus yang sangat dekat dengan penderita. Misalnya, ketika membalut luka penderita, ketika penderita menyusui, dan ketika terjadinya kontak langsung dengan darah pasien antraks kulit. Sedangkan untuk antraks inhalasi, tidak dapat ditularkan dari manusia ke manusia, karena hanya dapat ditularkan ketika menghirup spora antraks secara langsung. Antraks juga sering disebut sebagai penyakit tanah, karena keberadaan spora yang merupakan sumber infeksi antraks ditemukan di tanah. Bakteri penyebab antraks jika terpapar udara akan membentuk spora yang resisten terhadap kondisi lingkungan dan juga bahan kimia, sehingga dapat bertahan selama puluhan tahun di dalam tanah. Bacillus anthracis dapat dijumpai dalam dua bentuk, yaitu bentuk vegetatif dan juga bentuk spora. Bentuk vegetatif dapat tumbuh subur di dalam tubuh inangnya dan akan mati pada suhu 54 derajat Celcius dalam 30 menit serta tidak tahan dengan asam. Sedangkan bentuk spora akan terjadi ketika bentuk vegetatif kontak dengan udara luar dan spora akan cepat terus menyebar karena angin dan juga air hujan. Salah satu cara agar spora mati yaitu di oven pada suhu 140 derajat Celcius dalam waktu 3-4 jam. Kasus antraks juga terjadi secara global. WHO melaporkan bahwa antara tahun 1901 hingga 1950, antraks pada manusia dan juga ternak tercatat sebanyak 20.000 hingga 100.000 kasus di setiap tahunnya. Tetapi, pada tahun 1951 hingga tahun 2000-an, jumlah kasus antraks mengalami penurunan menjadi 2.000 kasus di setiap tahun. Di seluruh dunia, sekitar 1,83 miliar manusia dan juga 1,1 miliar hewan ternak tinggal di daerah rawan antraks, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan yang ada di Eropa, Asia, dan juga Afrika. Penyakit antraks bersifat universal, karena tersebar di seluruh dunia, baik di negara beriklim tropis maupun subtropis. Di bagian Eropa, antraks ditemukan di Inggris, Jerman, dan juga Prancis. Di bagian Amerika, mencakup negara-negara yang ada di Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Di Afrika, hampir seluruh negaranya terjangkit antraks. Sedangkan di Asia, antraks tersebar di Saudi Arabia, Tiongkok, Iran, Irak, Jepang, Pakistan, Siberia, Tibet, dan juga Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara endemik antraks dengan 14 provinsi mengalami endemisitas, antara lain yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan juga Gorontalo. Kasus antraks di Indonesia antara tahun 2011 hingga tahun 2018 terdapat 3 kematian di tahun 2014 dan pada tahun 2017 terjadi 64 kasus antraks di 5 provinsi dengan 1 kematian di DIY dan 3 kematian di provinsi lain. Kasus terakhir terjadi pada bulan Juli tahun 2023 di Gunung Kidul DIY dengan total 93 kasus dan terdapat 3 kematian. Penyakit antraks memiliki beberapa jenis. Ada antraks kulit, antraks pencernaan,
antraks paru atau inhalasi, dan antraks meningitis. Antraks kulit merupakan jenis antraks dengan kejadian mencapai 90% dari keseluruhan antraks di Indonesia, memiliki masa inkubasi 1 hingga 5 hari, dan ditandai dengan adanya papula, lesi pada kulit, dan disertai rasa gatal yang lama-kelamaan berkembang menjadi borok berwarna hitam atau yang disebut dengan eschar. Antraks pencernaan merupakan jenis antraks dengan angka kematian berkisar antara 25-75% dengan masa inkubasi berkisar 2-5 hari yang ditandai dengan gejala gangguan pencernaan pada umumnya seperti sakit perut, mual, muntah, demam, dan gastroenteritis. Antraks paru atau inhalasi memiliki masa inkubasi 1 hingga 5 hari, tapi biasanya 3 hingga 4 hari. Ditandai dengan gejala yang mirip dengan bronkitis, seperti gangguan respirasi berat, demam, keringat berlebih, sesak nafas, dan detak jantung meningkat. Antraks meningitis terjadi karena komplikasi dari bentuk antraks ditandai dengan mulai adanya lesi primer yang berkembang menjadi meningitis hemoragik, sakit kepala berat hingga kematian. Kematian dapat terjadi antara 1 hingga 6 hari. Antraks juga dapat terjadi pada hewan. Hewan yang terinfeksi antraks memiliki gejala klinis yaitu demam tinggi, gelisah, depresi, detak jantung cepat dan lemah, kemudian mendadak jatuh, sesak nafas, gemetar, kejang, dan mati mendadak tiba-tiba dalam kurun waktu beberapa menit atau jam. Pada bangkai hewan antraks dapat keluar darah dari lubang kumlah seperti lubang hidung, mulut, anus, dan telinga. Terdapat beberapa cara penularan antraks pada manusia. Yang pertama yaitu antraks kulit, terjadi ketika spora masuk ke dalam luka dan kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewani yang terkontaminasi. Yang kedua yaitu antraks pencernaan, terjadi ketika adanya penularan makanan yang tercemar spora yang tidak dimasak sempurna atau tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, antraks paru atau inhalasi, terjadi ketika spora terhirup langsung oleh manusia dan kontak langsung hewan terinfeksi dan juga produk hewani yang terkontaminasi. Kemudian yang terakhir yaitu antraks meningitis. Antraks ini tuh terjadi karena adanya komplikasi dari jenis antraks lainnya. Selanjutnya terdapat salah satu cara penularan antraks pada hewan. Bakteri antraks bentuk vegetatif dalam tubuh hewan. Ketika hewan mati dan bakteri kontak dengan udara, maka bentuk vegetatif akan berubah menjadi bentuk spora. Bentuk spora tadi akan mencemari tanah dan juga rumput. Nah, ketika hewan sehat mengkonsumsi rumput yang tercemar, maka hewan tersebut akan juga terinfeksi antraks. One Health merupakan pendekatan kolaboratif dan transdisipliner untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal dengan menekankan bahwa kesehatan manusia itu berkaitan erat dengan kesehatan hewan dan juga lingkungan. Pencegahan antraks dengan konsep One Health terbagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor hewan, sektor manusia, dan juga sektor lingkungan. Pada sektor hewan, terdiri dari vaksinasi dan karantina, serta praktik pembuangan dan pengelolaan limbah atau bangkai dengan cara yang benar. Di sektor manusia terbagi menjadi 5 hal. Pertama, promkes masyarakat dengan komunikasi informasi edukasi. Kedua, melakukan peningkatan kemampuan petugas Faskewan dan Fasyankes terkait antraks. Ketiga, memperkuat sistem surveillance berbasis masyarakat pada area endemik. Keempat, melakukan deteksi dini, investigasi lapangan, dan pengobatan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu melakukan penelitian kolaboratif yang mengeksplorasi interaksi antara kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan juga lingkungan dalam konteks antraks, sehingga ditujukan untuk menambah wawasan terkait tindakan pencegahan dan juga pengendalian yang tepat. Kemudian di sektor lingkungan terdapat 2 hal yang diperhatikan. Yang pertama, pengawasan di area berisiko tinggi seperti tanah, kemudian desinfeksi untuk membunuh bakteri yang mencemari lingkungan menggunakan desinfektan. Penerapan One Health di dunia.
Salah satunya yaitu intervensi One Health untuk pemberantasan antraks di distrik endemis di Odisha, India. Yang pertama yaitu memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan sistem pengawasan untuk pelaporan dini dugaan kasus antraks. Yang kedua, mendirikan fasilitas atau tempat khusus yang dapat melakukan diagnosis penyakit antraks di tingkat negara bagian. Yang ketiga, operasionalisasi prosedur operasi standar atau SOP dan protokol tanggap wabah untuk semua departemen pemangku kepentingan secara konsultatif atau keterlibatan semua pihak. Selanjutnya yaitu penyediaan profilaksis pasca pajanan terhadap kontak yang diduga oleh Departemen Kesehatan di fasilitas kesehatan dan masyarakat. Yang kelima, program vaksinasi ternak oleh negara dalam skala besar dan strategi vaksinasi melingkar selama wabah. Yang terakhir, menyusun kerangka kerja untuk kategorisasi zona risiko geografis berdasarkan pemetakan kasus KIS untuk memprioritaskan intervensi. Dalam penerapan One Health di Indonesia, terdapat kemitraan antara Australia dan Indonesia yang bernama Australia-Indonesia Health Security Partnership atau disingkat AIHSP. Di dalamnya terdapat program One Health yang menangani isu kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan di Indonesia. Untuk mengatasi wabah antraks di daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah provinsi dengan dukungan AIHSP telah melakukan serangkaian tindakan strategis yang didasarkan pada pendekatan One Health. Adapun serangkaian kegiatan tersebut meliputi 1. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk merespon yang komprehensif terhadap wabah. 2. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat dengan bantuan AIHSP dalam membuat materi komunikasi informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang antraks dalam bentuk cetak dan audio visual agar mudah diakses. 3. Pelaksanaan program vaksinasi antraks di daerah berisiko tinggi yang dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah DIY dengan Kementan yang difasilitasi oleh AIHSP untuk memastikan bahwa upaya vaksinasi terkoordinasi dengan baik dan difokuskan pada daerah yang paling rentan. Yang keempat yaitu studi sosial yang memberikan wawasan berharga untuk menyesuaikan intervensi secara efektif yang dilaksanakan dengan dukungan AIHSP. Yang kelima, pembentukan pelapor kalurahan yang dilatih untuk melaporkan gejala penyakit hewan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan antraks yang didukung oleh AIHSP. Dan yang terakhir, melakukan tinjauan pasca aksi secara rutin yang memberikan kesempatan untuk pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan dalam menangani wabah di masa depan yang dilaksanakan dengan dukungan AIHSP. 감사합니다. 감사합니다. thank you. 谢谢。